Sungguh Engkau baik Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Tuhan, Tuhan, hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami berseru kepada Engkau Tuhan. Tidak ada tempat terbaik kami berseru ya Tuhan, selain datang di hadapan-Mu. Saat kami lemah, di saat kami kecewa, di saat kami terluka, di saat kami berbeban berat, kami menghampiri tahta kudus-Mu Tuhan. Engkau kekuatan kami Tuhan, karena kami percaya Tuhan, ketika kami berseru kepada Engkau, maka kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Amin. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Oh, mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Engkau ada berkuasa atas hidup kami. Engkau memerintah kami Tuhan. Engkau
kekuatan kami, tempat kami berseru. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya Kaulah sumber kuatku. Oh, oh, Kaulah kehidupanku. Oh, Kaulah pertahananku. Oh, ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, amin. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Oh, mulut memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya. Oh, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya. Terima kasih Yesusku. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan segala keberadaan kami Tuhan, saat ini kami datang kepadamu. Hanya Engkaulah tempat kami berseru Tuhan, karena Engkau Allah yang mengerti setiap kami. Engkau adalah sumber kekuatan kami. Engkau sumber segalanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau berdaulat atas setiap kami. Biarlah hanya yang dari Tuhan Engkau kerjakan di dalam kami. Sampaikan isi hatimu kepada setiap kami Tuhan. Engkau melayakan hamba-Mu, melayakan setiap kami untuk menerima yang terbaik yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima dan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, kita akan sama-sama melihat firman Tuhan saat ini saudara. Kita buka di dalam 2 Samuel pasal 23. 2 Samuel pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-8. Kita akan baca ayat ini. 2 Samuel pasal yang ke-23, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-12. Saya undang saudara untuk sama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan baca ayat ini bersama-sama dalam 2 Samuel pasal 23 mulai ayat 8. 2-3. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Isbaal orang Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran.
Dan sesudah dia, Eliasar anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Sesudah dia, Sama, anak Age, orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kala orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Amin. Sampai di situ silakan duduk saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pada saat ini kita akan melihat firman Tuhan tentang miliki daya juang di masa sulit. Kalau berbicara tentang masa sulit, hari-hari ini tidak ada satu orang pun yang luput dari masa sulit. Semua merasakan yang namanya masa sulit. Apalagi beberapa tahun kemarin kita sama-sama merasakan bagaimana himpitan itu datang ya. Pandemi melanda seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Sehingga tidak ada satu orang pun yang tidak merasakan yang namanya masa sulit. Tetapi yang menjadi, yang membedakan sebagai anak-anak Tuhan dan orang-orang yang tidak percaya, yaitu kita miliki daya juang. Kenapa kita miliki daya juang? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena kita memiliki contoh, ya, kita memiliki teladan, yaitu Yesus sendiri. Kita melihat tiga orang yang mempunyai daya juang di tengah-tengah kesulitan. Yang pertama kita lihat di sini Isibbaal. Isibbaal ini adalah salah satu triwira atau salah satu pahlawan Daud dan dia menjadi kepala triwira. Ya, jadi dia menjadi kepala dari pahlawan-pahlawan lainnya. Dia diangkat menjadi kepala. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita baca di sini, Isibbaal ini dia melawan 800 orang. Dalam tafsiran berbicara tentang perlawanan Isibbaal ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Isibbaal ini dia melawan di sebuah lorong. Jadi dia melawan lawannya, dia menghadang lawannya, dia mengalahkan lawannya. Itu di sebuah lorong yang sempit. Karena di kiri kanan itu gunung. Jadi di situ dikatakan bahwa Isibbaal ini dia melawan satu persatu. Jadi untuk maju melawan Isibbaal mereka maju satu-satu. Dan saudara bisa bayangkan 800 banding 1. Ya, 800 banding 1. Filistin datang menyerang melalui lorong atau celah sempit di antara dua gunung. Tetapi Isibbaal ini ya dengan gigih, dengan satu tekad, sikap pantang menyerah, dia menghadapi lawan-lawan yang datang itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat contoh dari Isibbaal ini, yaitu kepala dari triwira Daud, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita boleh mengambil bahwa ternyata kalah atau sesuatu yang kita sedang perjuangkan itu bisa dapat atau tidak,
tergantung dari daya juangnya kita. Ini pilihan. Ya, ini pilihan saudaraku. Kita mau mundur atau kita mau maju. Ya. Jadi kita melihat karakter dari isi Baal ini ulet, saudara. Ya. Pantang menyerah. Dia adalah sosok yang gigih. Gigih ya, jadi segala sesuatu yang datang, ya, apalagi dikatakan hujan hanya gerimis aja. Mungkin masalah itu berupa hujan gerimis. Saudara, kita sudah dilatih untuk melewati angin badai. Jadi ketika hanya hujan gerimis, hanya masalah yang kecil-kecil aja, itu jangan mundur. Karena Tuhan katakan, dalam firman Tuhan sendiri berkata bahwa masalah yang kita hadapi itu tidak melebihi kekuatan kita. Amin. Jadi kalau dikatakan bahwa masalah yang kita hadapi tidak melebihi kekuatan kita, itu berarti bukan angin badai, saudara. Masih gerimis-gerimis, jadi kita harus maju, terus maju, pantang menyerah. Isi Baal. Ya, ini karakter dari isi Baal, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kita tahu bersama tentang Thomas Alva Edison. Kalau dia menyerah, maka kita tidak akan menikmati yang seperti ini. Ya, kita tidak menikmati terangnya di tengah malam dengan lampu. Itu karena apa? Ada satu orang yang tidak menyerah. Ketika dia gagal, dia bangkit lagi, dia coba lagi. Dia gagal, dia coba lagi, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Punya daya juang. Ulet. Ya. Hanya orang yang punya daya juang, yang punya keuletan dalam hidupnya, dalam pribadinya, dia akan meraih yang sedang dia perjuangkan. Tidak ada, saya selalu katakan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan manja-manja, ya. Apa-apa kita langsung katakan aku nggak bisa. Aduh itu terlalu sulit, itu terlalu berat. Belum nyoba, ya kan? Belum nyoba, udah langsung bilang aku nggak bisa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan sendiri katakan bahwa kalau kita berkata bahwa oh nanti ini terjadi di jalan, ya ini nanti ada yang menghadang, maka kita tidak akan bergerak, kita tidak akan melangkah maju. Tetapi kalau kita berkata bahwa apa yang Tuhan percayakan, ya, apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya akan terus maju. Amin, saudara. Amin. Maju, ya. Pantang menyerah. Karena apa? Di depan kita nggak ngerti. Mungkin di langkah berikutnya itu adalah kemenangan bagi kita. Tapi kalau kita sudah berhenti, ya, mungkin perjalanan kita mencapai di langkah 1000 dan kita sudah payah banget, ya, di angka 999. Sudah payah, aduh udah gak kuat wes. Udah nyerah gak kuat lagi. Padahal tinggal 1 langkah lagi. Itu terobosan terjadi dalam kehidupanmu. Tapi kita sudah give up. Berhenti, udah.
Bisa aja isi Baal ini berkata bahwa yang gak mungkin lah 800 lawan aku sendiri. Itu wajar untuk dia katakan. Dan dia mundur itu wajar. Tapi tidak. Di sini saudara yang dikasihi oleh Tuhan dikatakan ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam. Bayangkan. Yang tertikam berarti nikam satu-satu. Karena dia hanya memakai apa? Tombak. Ya. Bukan senjata yang dudur langsung. Bukan pakai bom nuklir, bukan. Tetapi pakai tombak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mungkin hari-hari ini orang berkata apa sih kuasanya tombak itu? Ya. Apa sih kelebihannya tombak itu? Hanya tombak. Tapi tombak itu bisa ya membawa isi Baal ini kepada kemenangan dalam pertempuran. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mari. Mungkin ketika kita bangkit, ketika kita mulai usaha ditebang lagi. Ayo. Tebang itu. Ya. Apa yang ditebang itu pasti berkembang. Amin. Berkembang. Dipangkas. Akan tumbuh tunas-tunas baru. Ya. Tapi intinya harus ada akar yang tertancap. Yaitu di dalam Yesus. Maka kita akan memiliki kekuatan untuk terus maju dan maju. Dan kita akan melihat bahwa kemenangan Tuhan akan berikan kepada kita. Tapi satu hal, jangan lupa. Ada kedalaman kita dengan Tuhan. Ada keintiman kita dengan Tuhan. Maka kita akan menjadi orang-orang walau dihambat semakin merambat. Ya. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan kita miliki mental yang berkata bahwa aku ini tidak bisa apa-apa. Aku ini tidak punya kekuatan. Pasti aku kalah. Maka itu akan jadi dalam kehidupan kita. Kekalahan sesuai perkataan kita. Apa yang kita imani. Tapi coba kalau kita berkata bahwa aku mau maju. Sebesar apapun. Aku mau terus melangkah maju. Ya. Maka kita akan melihat Tuhan yang akan berperang ganti kita. Kita lihat saudara dalam Matius 6 ayat yang ke-34. Matius 6. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin saudara. Jadi ketika kita menghadapi masalah di hari ini, jangan berhenti untuk mencoba lagi di esok hari. Karena kesusahan hari ini cukuplah sehari. Ya, dikatakan sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Belum tentu sama seperti hari ini. Tapi kita sudah mulai takut dengan bayang-bayang. Bayang-bayang itu lebih besar daripada kenyataan, benar? Ya kan? Bayang-bayang itu lebih besar daripada kenyataan. Tapi kadang-kala kita mengedepankan bayang-bayang. Kekhawatiran-kekhawatiran itu. Sehingga firman Tuhan mengingatkan kita. Yesus sendiri yang berkata. Dalam Matius 6 ayat yang ke-34 ini. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahannya
sendiri. Berarti melangkahlah. Karena anugerahnya selalu baru setiap hari. Haleluya. Melangkah aja. Ya, melangkah. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Terus melangkah. Kita lihat pahlawan yang berikutnya di sini. Eliasar pada ayatnya yang ke-9. Dan sesudah dia, Eliasar anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Jadi Eliasar ini dia menikmati, dia melihat mujizat Allah sendiri ketika Daud mengalahkan orang Filistin. Ini Eliasar. Eliasar ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dia adalah seorang yang walaupun ya dalam kehidupannya dia udah sangat capek. Ya. Dia sudah sangat capek. Tetapi dia tidak menyerah. Kalau kita baca saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada ayat yang ke-10. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu. Dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar kepada orang yang sudah lesu. Mari saudara kita merenungkan firman Tuhan ini. Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang bukan masih segar bugar. Bukan kepada orang yang masih memiliki kekuatan yang 100%. Tetapi di sini dikatakan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberikan kemenangan, ya. Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang sudah lesu. Karena pada ayat 10 dikatakan, tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Jadi tangannya itu sepertinya sudah gak kuat lagi. Ya. Sudah gak kuat lagi. Tetapi kita melihat di sini, Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini dikatakan bahwa Eliasar ini dia adalah seorang yang dikatakan seorang pahlawan. Dia berperang sampai tenaganya di titik terakhir sampai penghabisan. Tapi dia masih memiliki daya juang yang luar biasa. Ini kalau kita lihat dalam ketidakberdayaan kita. Tapi kalau kita masih terus berharap kepada Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan, maka Tuhan yang ganti berperang. Amin. Untuk kita. Ketika sudah tak berdaya, sudah lesu, ya. Eliasar ini sudah lesu, tapi dia mantapkan dirinya, mantapkan hatinya bahwa aku terus berperang. Ada kedisiplinan diri di dalamnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata untuk memiliki daya juang ya di masa sulit, kita harus memiliki kedisiplinan diri. Kadang-kala kan ketidakdisiplinan diri itu ya yang membuat kita kepada ketidakmampuan. Saudara bisa nangkap ini ya.
Ketidakdisiplinan diri itu yang menyeret kita, yang membawa kita kepada situasi yang dimana kita itu sepertinya tidak mampu. Karena apa? Kita sudah menghadirkan dalam pikiran kita bahwa ya sudahlah, aku udah capek. Udahlah, nggak usah. Nah ini. Ketika kita menghadirkan pikiran kita seperti itu, maka tubuh kita ini tidak melakukan apa-apa. Ya kan? Ketika jiwa kita, dalam jiwa itu kan ada pikiran, ya kan? Dalam jiwa itu kan ada kehendak, ada perasaan, dan itu dimainkan membuat kita berkata bahwa ya sudahlah, ya, aku enggak lagi lah. Itu karena tidak ada kedisiplinan diri. Kadangkala bukan lawan besar yang mengalahkan kita, tetapi diri kita sendiri yang mengalahkan kita. Diri kita sendiri yang membuat kita kalah, yang menyeret diri kita kepada suatu keadaan yang sulit. Itu diri kita sendiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini yang membuat, ya, kedisiplinan diri ini yang membuat Eliasar menaklukkan Filistin. Walaupun dia sudah tidak berdaya, ya. Walaupun dia sudah, aku sudah nggak mampu lagi. Sampai tangannya, ya, melekat kepada pedang itu, sudah nggak kuat lagi. Ya, sudah nggak kuat lagi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam Roma 12 ayat yang ke-11. Di situ mengingatkan kembali kepada saya pribadi dan saudara bahwa janganlah hendaknya kerajinan kita kendor. Ya. Ternyata kedisiplinan diri kita dalam Roma 12 ayat yang ke-11. Kedisiplinan diri kita ini yang akan membangkitkan, yang membangkitkan kita untuk memiliki semangat. Orang yang tidak disiplin dengan dirinya, hal-hal yang sepele aja akan menghentikan dia. Ya. Orang yang tidak disiplin dengan dirinya, masalah kecil aja dia langsung berkata, sudah cukup, berhenti. Aku tidak mau melangkah lagi. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kalau kita tidak memiliki roh yang menyala-nyala, kita tidak mampu melayani Tuhan. Itu pasti. Dan itu juga dialami oleh hamba-hamba Tuhan. Jangan saudara berpikir bahwa kami hamba-hamba Tuhan itu selalu memiliki semangat. Roh kami itu terus menyala-nyala dan kami tidak ada dalam titik yang lemah. Salah saudara. Ya. Kami pun mengalami di saat dimana kami berkata bahwa Tuhan, kayaknya kok lemah. Kami ini sepertinya sudah tidak ada kekuatan lagi. Rohnya mulai redup. Karena apa? Terkadang kami terlalu sibuk dengan tugas-tugas. Sehingga tidak di-charger lagi keintiman dengan Tuhan. Itu bahaya. Ya. Itu bahaya. Karena apa? Ketika ada keintiman dengan Tuhan, maka kita diisi lagi, ya, diisi. Roh kita mulai lagi diisi, ya. Roh menyala-nyala. Oleh sebab itu,
sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Tuhan Yesus, dan kita tidak pernah ada hubungan pribadi dengan Dia, maka roh kita bisa mati. Walaupun tubuh kita hidup, tapi roh kita bisa mati. Dan ketika roh itu tidak menyala-nyala lagi, semua yang dihadapi itu suram. Masalah datang langsung kita down, tidak ada kekuatan. Ketika orang mulai, orang-orang datang dengan segala macam bentuk karakternya, kita mulai emosi, kita mulai melawan dengan pikiran dan kekuatan kita. Kita mulai mengambil satu keputusan yang bukan di dalam Tuhan. Karena apa? Tidak ada kontrol lagi dengan roh. Karena rohnya mati. Tapi kalau roh kita menyala-nyala, kita punya disiplin diri. Ya, kita punya disiplin diri. Kita baca firman setiap hari. Ada hubungan dengan Tuhan. Disiplinkan diri. Kalau kita mau ikut kerjaan, itu gak ada berhentinya, saudara. Benar. Apalagi ibu-ibu rumah tangga, ya kan? Itu gak selesai-selesai rasanya. Pasti tidak ada habis-habisnya. Sebagai kepala-kepala rumah tangga, pencari nafkah. Kalau mau diikutin, itu gak ada selesai-selesainya. Oleh sebab itu kita harus mendisiplinkan diri kita. Harus buat, ciptakan waktu dengan sengaja. Ya, ciptakan waktu dengan sengaja untuk Tuhan. Kalau kita mencari-cari waktu, ya itu kita selalu berkata, saya nggak punya waktu. Saya nggak punya waktu. Kita harus ciptakan waktu dengan sengaja. Memang saya harus ciptakan waktu ini loh, saya dengan Tuhan. Maka kita akan miliki roh yang menyala-nyala. Ketika kita mulai lesu, tapi di dalam roh kita ini masih menyala-nyala, Roh Kuduslah yang akan membantu kita. Amin. Walaupun tubuh kita ini sudah lesu, saudara. Ya, di dalam diri kita ini. Ya, karena di dalam kita ini ada roh, jiwa, dan tubuh. Walaupun tubuh kita sudah letih lesu, tapi kalau roh kita menyala-nyala, maka roh itu akan menembusi jiwa kita, pikiran kita. Roh itu akan menembusi jiwa kita, perasaan kita. Roh itu akan menembusi jiwa kita, kehendak kita. Untuk mendisiplinkan diri kita. Aku mau datang kepada Tuhan dengan sengaja menciptakan waktu itu untuk Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Eliezer ini, dia adalah sosok yang memiliki karakter yang disiplin dirinya luar biasa. Ya, disiplin dirinya luar biasa. Sebab kalau kita tidak punya disiplin diri yang kuat, hidup ini kan, saudara, bisa banyak hal yang terjadi. Kita bisa bosan. Ya. Jenuh. Ya, itu ada, bisa ada. Dibutuhkan kedisiplinan diri yang kuat. Ya. Dengan cara bagaimana? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, charger hidup kita ini. Dengan Tuhan. Biarlah Tuhan mengisi hidup kita kembali. Sehingga kita memiliki roh yang menyala-nyala. Yang ketiga kita lihat sama. Ya, sama. Dia adalah seorang yang menghargai hal-hal yang kecil. Ya, kita lihat pada ayatnya yang ke-11. Sesudah dia sama. Jadi sesudah Eliezer ini sama. Sama ini dia adalah sosok, ya, dia adalah sosok yang sangat menghargai
hal yang sudah tidak dihargai oleh orang lain. Sesudah dia sama anak Age orang Harari ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu, ia dapat mempertahankannya dan memukul kala orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Haleluya. Selalu ada diberikan Tuhan kemenangan. Diberikan Tuhan kemenangan. Kemenangan bukan karena usaha kita, tapi pemberian Tuhan. Amin. Saudara. Dan sama ini, dia mempunyai karakter yang setia dalam perkara yang kecil. Setia dalam perkara yang kecil. Ia mendapat tugas yang sangat sederhana, saudara. Ya, dia mendapat tugas yang sangat sederhana yang mungkin orang lain ngetawain sebagai seorang pahlawan, kok punya tugas yang seperti itu. Dia menjagai ladang yang penuh dengan kacang merah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika orang-orang Filistin datang, ya, ketika orang-orang Filistin datang dan seluruh anak buah sama ini melarikan diri. Bisa aja dia, waduh gimana nih? Aku juga melarikan diri. Apa sih berartinya ladang yang seperti ini? Tapi dia tidak melakukannya. Dia melakukan dengan tulus sampai tuntas. Ya, dia melakukannya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dia mengemban tugas itu dengan sebaik-baiknya. Menjadi orang yang dapat dipercaya. Ternyata menjadi orang yang dapat dipercaya itu adalah orang yang bisa menghargai tugas yang sekecil apapun yang diberikan kepada dia. Dia menghargai itu. Maka dia akan menjadi orang yang dapat dipercaya. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang ini akan memiliki daya juang di masa sulit. Ya, orang ini akan memiliki daya juang di masa sulit. Karena apa? Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada dia. Seperti sama ketika orang sudah melarikan diri, orang lain sudah melarikan diri, dia tetap dengan tekun mengerjakan tanggung jawab yang diberikan kepada dia, tanggung jawab yang sepele. Ya. Dan dia melakukannya. Dan Alkitab mencatat Tuhan memberikan kemenangan yang besar bagi sama. Amin. Haleluya. Saudara, kalau kita melakukannya dengan tulus ya dalam keuletan kita, dalam disiplin diri, dan kita menghargai atau setia dalam perkara yang kecil, maka percayalah bahwa kita akan menjalani masa sulit itu dengan kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita. Karena kita memiliki daya juang yang luar biasa. Amin. Terima kasih. Saudara percaya bahwa Allah mendengar setiap apa yang engkau katakan. Ketika engkau datang kepada Dia, ketika engkau datang berseru kepada Dia, maka Dia adalah Allah yang mendengar engkau. Sama-sama kita bangkit berdiri, saudaraku. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Amin. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih.
yang dikasih oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari, ini saatnya untuk kita datang kepada Dia. Haleluya. Bangkitkan roh kita Haleluya. untuk kita benar-benar sungguh-sungguh datang kepada Dia. Haleluya. 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 Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya. Terima kasih untuk semuanya, Tuhan. Jadikan kami umat-umat yang tangguh, ya Tuhan, yang tetap kuat dalam menghadapi segala situasi, segala perkara di dalam hidup kami. Apapun masalah yang kami hadapi, kami percaya Engkau ada bersama kami, ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, mari Engkau memberikan kemampuan, kekuatan kepada kami. Biarlah kami dapat menjalani hari lepas hari di dalam kehidupan kami dengan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati umat-umat Tuhan yang sudah hadir hari ini. Berkati yang sudah melayani pekerjaan Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Semangat yang patah Engkau kuatkan, bangkitkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bekerja, tangan Tuhan, tangan yang ajaib. Ketika kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu ya Tuhan, maka Tuhan, tangan Tuhan turun atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, sekali lagi terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Sebentar umat-Mu akan kembali ke tempat masing-masing. Tuhan sertai, tibakan dengan selamat ya Tuhan. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kota kami ada di dalam perlindungan Tuhan. Rencana Natal kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang bekerja dan berkuasa. Saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah engkau pulang dengan membawa sukacita, kemenangan lepas kemenangan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.